belilah bahan yang sudah di angka 60-70%. Saya sarankan seperti itu, karena kalau di angka 40% merawat sampai titik ke 70% itu di sini akan sangat lama, teman-teman. Apabila teman-teman hanya memiliki atau fokus ke satu burung, akan jenuh lah. Biasanya akan jenuh dan gonta-ganti rawatan, gonta-ganti pakan, bahkan menggunakan metode metode jalur pintas, yaitu menggunakan tetes dan lain sebagainya. Konslet itu. Yang faktor kedua ya, pertanyaan kedua maksudnya. Aduh, maaf. Oke, pertanyaan kedua kita hapus dulu, teman-teman, biar lebih paham ya. Kita belajar sedikit-sedikit, kita belajar bareng. Faktor yang membuat labet konslet. Nah, ini teman-teman, faktor yang membuat labet konslet. Faktor yang membuat labet konslet itu sangat banyak. Ada yang mungkin teman-teman pernah tahu atau mendengar cerita, bahkan mungkin melihat di sekitar, karena misalkan burung ternakan pasangan mati, dia jadi konslet. Oke, mungkin pernah melihat lah. Saya juga pernah di daerah Ciamis dulu, waktu tahun berapa ya, 2016-an lah. Ada dari ternakan, dia bawa ke gantangan, tiba-tiba di gantangan itu konslet. Dia tidak tahu dan langsung sold out di gantangan juga. Dari ternakan pasangannya mati, dibawa ke gantangan, burung itu di bawah langsung gacor, konslet. Padahal dia tidak ada istilah berencana untuk mengkonsletkan labet, tidak ada, teman-teman. Namun ini mungkin rezekinya juga, kembali dari rezekinya juga, teman-teman. Jadi bisa saja faktor dari pasangannya mati karena kita tidak tahu tingkatan birahi dan emosinya labet itu. Kita sampai saat ini tidak ada alat untuk mendeteksi sejauh mana sih birahi dan emosi labet kita. Hanya kita bisa melihat dari segi nada, dari segi tingkah laku, hanya seperti itu. Namun di sini pernah yang merasakan seperti ini. Oke, faktor yang kedua. Nah, ini faktor konsisten. Konsisten ini juga terbagi ke beberapa jenis. Ada yang konsisten dari cara merawat, ada yang harus konsisten dari segi pakan. Nah, faktor yang mempengaruhi konslet, ada yang harus konsisten dari merawat dan juga dari pakan. Biasanya kita baru merawat burung kita, misalkan burung yang masih standar, burung yang masih nadanya biasa, atau yang tadi misalkan 40%. Kita merawat baru 1 minggu. Burung ini, atau 1 bulan, burung belum dobelan, belum konslet, kita galau. Padahal apabila burung kita dari yang tadi, yang masih tingkatnya bawah, untuk mencapai ke tingkat 70% tadi itu sangat lama, bisa sampai bulanan lah, teman-teman. Makanya di sini konsisten merawat itu sangat penting. Biasanya faktor utama saya juga dulu merasakan ketika memilih bahan yang sangat masih jauh ya karakternya. Di sini saya banyak frustasi lah di faktor merawat. Oke, dari faktor pakan, ini sering gonta-ganti. Sekarang pakan labet memang mahal, teman-teman. Tapi
apabila teman-teman yakin dan ingin, usahakanlah terus menggunakan pakan tinggi dan juga konsisten. Pakannya bebas. Saya tidak akan harus beli pakan A, pakan B, tidak. Asalkan pakan yang teman-teman gunakan itu konsisten ya, jangan gonta-ganti. Ini dua faktor yang membuat lambat konslet. Faktor yang ketiga. Nah, faktor ketiga. Ada juga yang ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga ini mempengaruhi teman-teman. Contohnya apa? Pernah teman saya yaitu dia bekerja itu sebagai mempunyai mesin jahit. Mesin jahit kan berisik. Dia punya satu lapet jantan, usianya sudah mapan, tadinya dari ternakan dia beli. Karena setiap hari lapet itu bising ya, karena teman saya itu biasanya menjahit, dan lama-lama bukurung itu gacor, dipasangkan, akhirnya konslet. Itu balik lagi faktor rezeki teman-teman. Jadi di sini kita jangan terlalu sangat ambisi lah, karena kalau misalkan sudah masuk ke faktor rezeki itu tidak bakal kemana. Insya Allah teman-teman juga bakalan punya lah. Oke, yang paling harus teman-teman sabar itu di faktor yang kedua. Nah ini nih, faktor konsisten. Ini yang harus teman-teman jaga kekonsistenannya. Karena teman saya juga dulu, walaupun dia tidak muluk-muluk ingin konslet ya, dia hanya beli lapet bahan, dia simpan, tiap hari dia konsisten ganti pakan, tetap memakai pakan yang sama, tetap disimpan di tempat yang sama, itu kan juga sama konsisten. Jadi seperti seperti nunda saham lah, seperti itu. Tidak disangka-sangka. Oke, ini mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan yang kedua, yaitu tentang faktor apa saja yang bisa membuat lapet konslet. Oke, ya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pola rawatan yang membuat lapet konslet atau agar konslet. Pola rawatan saya di sini tegaskan, saya memakai rawatan dari Om Nopi Banjarnegara atau Gemilang Abadi ya teman-teman. Mungkin sudah pada tahu Om Nopi kalau lapet jantan itu yang pertama yaitu single, yang kedua jantan kali jantan, yang ketiga jantan kali betina. Saya jabarkan di sini sedikit saja karena untuk penjabarannya ini pernah saya sampaikan di 2 bulan saya coba mencetak lapet konslet, dan juga nanti saya akan membuat lagi video selanjutnya yang akan membahas lebih detail. Oke, di sini saya akan membahas dulu single. Di sini pola rawatannya agar konslet. Agar konslet sebenarnya kita hanya ikhtiar. Kembali lagi, konslet itu tidak semua burung bisa jadi konslet teman-teman. Jadi kita semua di sini hanya ikhtiar. Namun apabila biasanya teman-teman yang sudah pernah punya lapet konslet atau cetak lapet konslet, bedanya itu bisa lebih dalam pemilihan bahan itu lebih tahu lah mana yang cepat jadi konslet, mana yang lama. Bedanya itu saja teman-teman. Namun teknik rawatannya itu hanya 3 ini sebenarnya. Single, kita single sering bawa lapang. Jantan kali jantan sering bawa lapang. Jantan kali betina sering bawa lapang. Di sini betinanya habis nelor, balik lagi ke atas, single lagi. Biasanya teman-teman dari jantan kali betina alhamdulillah. Dari jantan kali betina, ketika single belum konslet, ganti lagi rawatan lain. Padahal dari sini jantan kali betina ke single, biasanya itu kalau teman-teman teliti, biasanya ada perubahan. Dari segi nada, dari segi tingkah laku. Coba teman-teman perhatikan.
Apabila burung yang teman-teman sudah nadanya enak, mungkin sangat terlihat. Apabila nadanya dari tadi birahinya masih rendah, biasanya ini peningkatannya itu hanya sedikit ya teman-teman dari sini. Makanya teman-teman konsisten menggunakan 3 tahap ini. Single lagi, balik lagi setelah single, coba sekitar 2 bulan, sering bawa lapang, jantan kali jantan lagi. 2 bulan lagi coba jantan kali betina. Betinanya lor, balik lagi atas. Balik lagi atas. Single lagi. Di sini biasanya naik lagi tingkatannya. Seperti itu terus diulang-ulang. Apabila teman-teman konsisten, saya yakin burung setiap dari jantan kali betina masuk ke single ada peningkatan, insya Allah burung itu prospek untuk dijadikan konslet. Apabila jantan kali betina, setelah jantan kali betina kembali ke single, burung itu malah rusak atau misalkan tidak ada perkembangan, saya sarankan teman-teman ganti materi, jangan memaksakan, karena biasanya burung itu sangat lama lah prosesnya. Tapi dengan catatan di sini sering bawa lapang. Bawa lapang. Ini kembali lagi saya sarankan sering bawa lapang. Oke, itu teman-teman, itu pola rawatannya. Apa yang dinamakan konslet sudah terjawab tadi. Faktornya apa saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Pola rawatannya yang ini ya, yang barusan kita bahas. Nanti kita jabarkan satu-satu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Ini hanya untuk membuka wawasan atau pengetahuan dari teman-teman semua, karena ini materi sangat dasar. Mudah-mudahan bisa membantu. Dan saya minta teman-teman mencatat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih yang sudah mau bergabung di grup. Kita membahas, kita sharing agar kita sama-sama bisa membuat lovebird konslet. Kita konsletkan Indonesia. Oke teman-teman? Biar lovebird di gantangan makin ramai lagi. Oke? Itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.